Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Reading. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa, mungkin ada di antara teman-teman nih akhir-akhir ini mungkin merasa bahwa uh, love life-nya kurang kurang bagus atau stagnan atau mungkin malah mengalami kerenggangan, apalagi mungkin di 2025 mungkin mengalami heartbreak, kayak patah hati atau diselingkuhin atau mungkin ditinggal pergi gitu aja. Bacaan ini mungkin buat kamu ya, karena kita harus tetap konsen untuk gimana supaya hidup kita lebih terarah, hidup kita lebih bersinar, apalagi kita udah masuk ke tahun yang baru, harapan baru, semangat yang baru. Bacaan apa dulu ya, kita lihat dulu deh. Buat teman-teman, saya ulang lagi, jangan lupa memakai headset supaya lebih jelas dan gak ada keluhan gak dengar karena saya nggak pakai mic, biar lebih resonate ya, nggak sih? Harus alami. Dan kemudian saya akan tambahin musik sedikit, jadi biar sambil denger sambil relax ya, nggak sambil biar nggak tegang ya. Kadang-kadang kan orang kan bosen ya kalau dengar suara orang tapi nggak ada musiknya segala macam. Makanya kadang saya tambahin musik sekali biar lebih rileks aja sebenarnya. Dan kemudian ini nggak akan resonate ke semua orang, tapi mungkin buat teman-teman yang ciri-ciri tersebut di sini, entah itu kamu atau orang yang kamu kenal, mungkin bacain tentang kamu. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak, jangan dipaksain gitu, jangan dipaksain, artinya bacain mungkin nggak buat kamu. Dan saya kasih lihat gimana saya menshuffle, nggak tiba-tiba muncul gitu, supaya orang-orang juga tahu bahwa ini bukan settingan dan ini benar-benar ngambil energi resonate. uh, ya seperti itu kira-kira. Oke, kita mulai. Biar adil, ini mungkin akan related dengan beberapa zodiak ya, tapi saya jarang sih pakai zodiak. Kita lihat dulu deh ini, karena energinya siapa yang tahu ya sih. Ini ada hermit mode, dimana seorang mungkin nggak habis melakukan perenungan, atau dia entah kenapa aku ngerasa ini bukan energi habis pencerahan ya, tapi ini lebih ke orang yang nggak bisa menempatkan diri dalam apa ya, apa sih istilahnya, dalam mempercayain intuisi, mempercayain lentera kehidupan dia gitu. Apa yang dia alami ini membuat dia merasa bahwa kenapa ya aku nggak mempercayain intuisiku gitu, kenapa aku nggak mempercayain intuisiku, sehingga ini digambarkan kan ada orang yang menunduk ya, kayak dia kayak merenungin apa yang membuat dia mengalami semacam kedukaan gitu. Ini ada Virgo energi, ini ada Scorpio. Ini nggak akan terlalu ke, ini mungkin juga akan hubungan sama zodiak ini, tapi ini secara global ya. Jadi ini lebih ke energi dimana seseorang nggak mempercayai intuisi dia sih di masa lalu ya. Ini kayaknya udah terjadi, sehingga orang ini nggak menyesalin gitu. Dia sangat berduka pada hal-hal yang dia itu merasa bahwa dia dulu mungkin nggak mempercayai kata hati ya. Dia selalu mungkin memakai logika, dia selalu memakai apa ya, kayak bukan memakai logika, dia nggak memakai ini, dia lebih memakai logika, kayak soalnya tuh ntar juga aku lupa sendiri gitu, ntar juga ini tergantikan. Tapi dia entah kenapa di sini menyesal. Ini tentang siapa ya? Di sini ada kata Empress energi. Ini kalau kamu nggak tahu apakah kamu menyesalin, apakah kamu ada di posisi menyesalin seseorang ini, kamu kehilangan orang yang terbaik yang seharusnya bisa kamu dapetin di dunia ini, atau kamu di posisi seseorang kehilangan kamu yang sebenarnya kamu tuh orang yang gak tergantikan gitu. Jadi teman-teman harus bisa menempatkan diri sendiri ya, menempatkan apakah kamu ada dalam bacaan ini sebagai orang di sini, atau kamu yang
memang nggak tergantikan. Karena ini bacaan general oracle ya. Eh, Kenapa ada anak nangis, ada tangan nangis gitu? Ini kenapa Devil Energy Reverse? Seseorang yang ingin mengeluarkan diri dari semacam adiksi atau ketergantungan pada suatu hal atau keterikatan sama seorang. Kalau ini artinya orang yang terobsesi atau terikat banget. Tapi kalau ini biasanya akan merepresentasi tentang seseorang yang ingin melepaskan diri dari hubungan yang sangat toksik, entah itu keluarganya strict parent atau keluarga yang sangat mengekang sehingga dia susah gerak, atau kalau di pekerjaan itu apa ya, atau di pekerjaan itu dia ada di lingkungan yang sangat kompetitif sehingga dia merasa kayak selalu terkalahkan, selalu terintimidasi, sehingga dia ingin melepaskan ini, atau dia ada di divisi yang sangat mengekang dia, sehingga orang ini mungkin kehilangan beberapa aspek hidupnya, entah karena fokus sama kerjaan dia jadi kehilangan seseorang, atau memang dia ini ada dalam lingkungan yang dia udah punya pacar yang lain, atau mungkin terjebak sama hubungan yang lain. Ini ada mungkin cinta segitiga segala macam. Oh iya, kadang-kadang kita harus ingat bahwa apapun yang kita dengar dan rasakan di sekeliling itu kadang-kadang bukan sesuatu yang kebetulan. Misalnya ada suara kucing, ambulans lewat, atau mungkin suara lagu, potongan lagu, misalnya lagu tentang keputusasaan atau segala macam, atau mungkin kayak gini nih, ada suara anak tetangga yang nangis gitu. Itu kadang-kadang merepresentasikan ini loh tanda-tanda yang dikasih semesta, karena nggak mungkin ya Tuhan atau malaikat ngomong kamu harus gini, pasti kita kan akan ketakutan ya kan. Makanya kita kadang-kadang dikasih tanda-tanda yang sekilas, misalnya ada kucing berantem, ada tetangga ngomong sesuatu, terus kita kayak dengar penggalan perkataan itu. Kita harus aware ya, karena Tuhan itu akan selalu memberikan kita banyak sekali tanda-tanda, tapi banyak di antara kita itu nggak mengabaikan itu bahkan sering dituliskan dalam kitab suci bahwa orang-orang itu sebenarnya dikasih banyak pertanda sama Tuhan, entah dalam bentuk apa segala macam, tapi kita tuh nggak kayak mengabaikan itu ya, soalnya tuh kayak sepele, udahlah itu mungkin cuma kebetulan, itu kayak gitu. Akhirnya itu tadi, itu cuma kebetulan, itu cuma perasaanku aja, itu segala macam, sehingga teman-teman yang ngalamin ini mungkin merasa akhirnya, oh iya, kenapa gue dulu nggak mengikutin kata hati, kenapa aku dulu nggak berusaha buat mempertahankan itu, sehingga menyesal, kehilangan kesempatan yang bagus, entah itu mungkin pekerjaan, atau mungkin peluang usaha, atau mungkin itu dalam relationship juga, seseorang yang terbaik gitu. Entah kamu ada di posisi ini yang menyesal, atau kamu sebelah ini yang orang itu nyesel. Dan kita balik lagi nih, orang ini sekarang mungkin sedang melepaskan diri dari relationshipnya yang lain. Jadi kalau aku ibaratkan, teman-teman ada di posisi ini, di posisi yang the Empress energy, orang yang mungkin sangat peduli, menjaga, merawat, atau sebagai seorang provider, tapi kamu ditinggal orang ini kan, orang ini lebih orang lain. Ini digambarkan seseorang di kartu ini seolah-olah dia menyesalin apa yang udah terjadi di masa lalu. Ini kayaknya no contact separation, atau kalian berpisah tanpa kabar ya, atau kalian bercerai, atau kalian renggang karena seseorang itu lebih memilih pekerjaannya yang menguras waktu, energi, tenaga pikiran, atau lebih memilih pertemanannya yang membuat kamu yang ini nggak diprioritaskan, misalnya gitu. Sehingga ini udah miss opportunity ya, kalian udah terlewat gitu aja, kayak lagu Giselle on Seven. Dan orang yang menyesal kenapa aku dulu nggak effort, kenapa aku nggak all out melakukan ini gitu. Dia udah mulai merasa dia harus melepaskan diri dari hal-hal yang membuat dia kayak terdistraksi nih. Misalnya dia terlalu sibuk sama pekerjaan sehingga dia mengabaikan perasaan orang lain yang harusnya dia kejar, seorang wanita yang sangat sempurna yang harusnya dia jadi bini dia, atau sosok
kalau dia di posisi cewek, seseorang yang harusnya cowok yang bener-bener sayang sama dia, harusnya kenapa gue nggak kejar orang ini, malah malah gue asik sama cowok brengsek lah yang apa segala macam gitu, segala macam. Sehingga setelah dia terjebak sama ini, dia nyadar bahwa dia udah kehilangan kesempatan, dia nggak memakai kata hati. Orang ini mungkin teman-teman ada di posisi ini ya, maaf ya, aku nggak bukan bermaksud. Teman-teman mungkin waktu itu merasa bahwa oh iya ya, gue ngejar yang lebih cakep aja, yang lebih ini menggairahkan gitu, atau mungkin lebih punya duit segala macam, tapi nggak cinta, nggak secinta itu, nggak nggak full perhatian, sehingga dia merasa bahwa gue harus ngelepasin orang ini dulu deh sebelum aku ngejar orang ini. Bener nggak ya itu? Kalau mungkin ngerasa bener, berarti ceritanya buat kamu gitu. Dan ini kan melewatkan kesempatan nih, kayak ini ada cangkir yang di atas nih, udah di langit nih, tapi dia yang lebih nunduk lihat merhatiin ini yang nggak ada, yang kosong gitu. Jadi ini ibarat orang yang miss opportunity, ya orang dikasih yang bagus, dikasih cowok sempurna, yang cowok yang benar-benar bertanggung jawab, atau mungkin dikasih calon bini yang mungkin lebih baheno atau itu semua, tapi dia malah milih yang red flag, milih yang matre, yang minta duit segala macam, yang cuman datang pas lagi butuh misalnya gitu. Ini nggak semua orang, tapi mungkin seseorang mungkin tahun kemarin atau mungkin tahun sebelumnya bahkan sudah bertemu dengan orang ini, tapi dia nggak menghargai itu, karena dia merasa kayak udahlah ntar juga ngilang sendiri, gue punya banyak pacar segala macam, sehingga dia nyesel, sehingga terjadilah four of cup reverse. Tapi ini sekarang orang ini ada di posisi bahwa new approach artinya ini udah reverse, artinya orang yang menyesalin apa yang udah terjadi ini saat ini memiliki gagasan bahwa aku ingin mengejar orang ini lagi. Jadi kembali lagi nih buat teman-teman, apakah kamu ada di posisi orang ini yang akan kemungkinan besar ingin tiba-tiba punya ide bahwa oh iya ya, orang yang udah dulu gue tinggalin terus aku malah terjebak sama ini, harusnya aku ngejar orang ini gitu. Ini pertama. Ataukah kamu ada di posisi entah kenapa kamu mungkin sekarang udah kayak bodo amat, kayak dadi gue kayak asik sendiri segala macam, tapi kamu dalam energimu ngerasa kayak seseorang yang mungkin udah pernah meninggalkanmu seolah tuh lagi pengen nyari cara untuk deketin kamu lagi gitu, karena kamu sebagai jackpotnya gitu loh. Dan ini orang ini, dan ketika kamu menempatkanmu di posisi ini, orang ini sekarang sedang berencana gimana mendekatin kamu lagi, tapi dia tahu bahwa kalau dia ingin ngedeketin kamu, dia harus melepaskan hal-hal yang dulu membuat kalian itu hubungan berantakan. Misalnya dia harus putus atau ngejauhin pacar-pacarnya yang lain, atau dia harus ninggalin selingkuhannya, atau apapun itu, atau mungkin pekerjaan yang terlalu itu, atau ninggalin saran-saran temannya atau keluarganya, pressure dari keluarganya yang nyuruh buat kalian menjauh misalnya gitu. Atau ini juga tentang orang yang mengurangin kecanduannya pada suatu hal yang membuat dia nggak fokus untuk memprioritaskan kamu. Ini nggak akan selalu tentang third party energi atau orang ketiga ya. Kadang-kadang dia ingin melepaskan diri dari kecanduan dia pada suatu hal yang merugikan dia. Misalnya hobi dia yang mungkin boros, jalan-jalan, atau mungkin suka dugem atau nongkrong. Ini nggak semua orang sih. Atau mungkin dia suka judi slot lah, atau mungkin suka main game sehingga dia sibuk asik sendiri, sehingga dia ngelupain kamu. Atau jangan-jangan kamu ada di posisi ini, orang ini udah nyesal karena udah menyanyiin kamu. Sekarang orang ini udah mikir bahwa kalau dia pengen ngedeketin kamu yang sebagai jackpot ini, sebagai harta karun gitu, dia pengen ngedeketin kamu, dia berusaha untuk melepasin diri dari kecanduan dia. Mungkin kecanduan dia untuk main game karena asik sibuk sendiri, suka mungkin hobi entah futsal atau apapun, atau pedal, atau hobi-hobi yang membuat dia teralihkan perhatiannya ke kamu. Jadi aku ingetin lagi, kamu ada di posisi mana nih? Apa kamu di posisi ini, atau di posisi seorang yang kamu merasa kayaknya ada seseorang nih yang pengen kembali atau apa itu. Jadi
aku biasanya Empress energi dan Emperor energi biasanya orang yang apa ya, full paket, bisa dibilang full paket ya, sekalipun mungkin bukan sesuatu material, bukan sesuatu yang badannya bagus atau orangnya cakep atau orangnya kaya, enggak gitu. Full paket tuh adalah dia udah siap jadi pasangan yang sempurna untuk seseorang di luar sana. Apakah kamu mengincar orang ini atau seseorang di luar sana lagi mengincar kamu? Kamu akan tahu bacaan ini buat kamu atau bukan. Aku ingetin sekali lagi untuk itu. Terus makanya ada ambulans tuh warning ya, suara ambulans itu warning, itu semacam peringatan, lu harus bersiap-siap jangan sampai ini terparti energi ya. Oh ini cinta segitiga ini kayaknya bener, ini ada cinta segitiga selama ini ya. Orang ini udah menduakan atau mentigakan gitu, atau ketika orang yang patah hati ini karena udah melewatkan suatu kesempatan itu ingin melepaskan diri dari cinta segitiganya, orang yang membuat dia merasa bahwa dia udah menyakitin si Empress energi. Tunggu bentar, aku entah kenapa justru yang ini lebih ke cowok sih. Aku ini no gender ya sebenarnya, Empress, dan itu ada energi dominan Empress sebenarnya energi yang orang yang sangat peduli, orang yang sangat perhatian, penuh dengan kasih sayang, merawat, orang yang selalu nanyain kamu ngapain, kamu gimana, aku khawatir kamu kenapa kayak semacam itu. Kayak orangnya lebih romantis, orangnya lebih suka punya inisiatif. Tapi orang ini kayaknya entah kenapa, maaf ya, sorry ya kalau itu mungkin agak menyinggung, entah kenapa ini justru si ceweknya atau mungkin si submisifnya ya, tanda kutip ya kalau dalam romance, ini yang selingkuh ya, ini yang membuat dia merasa sakit hati. Ini ada 3 pedang, adalah sakit hati banget, membuat orang ini sakit hati sehingga dia menyesalin itu. Kenapa ya aku dulu nggak ngikutin kata hati gitu. Makanya karena orang ini nyadar bahwa dia udah menyakitin hati ini sih, dan dia waktu itu si ini di masa lalu terjebak sama hubungan ini, kayak terikat ya, devil. Hubungan ini didasarkan bukan pada benar-benar cinta, tapi ini sesuatu yang lebih berdasar pada nafsu di masa lalu ya. Jadi kemungkinan besar kenapa itu reverse, dia udah ninggalin ini, sehingga sekarang orang ini punya ide bahwa dia ingin mendekatin lagi ini. Aku nggak tahu kamu ada di posisi mana ya, tapi moga-moga bacaan ini akan terlihat ke teman-teman. Konsentrasi dulu, semoga apa yang akan terjadi dengan orang ini. Banyak banget kan. Queen of Wands, zodiak api akan lebih related dengan orang ini ya, dengan hubungan ini ya. Aries, Sagittarius, dan Leo akan lebih related atau lebih beresonasi dengan cerita ini. Entah si Aries, Sagittarius, atau Leo nya yang di posisi yang menyesalin ini karena udah itu, ataukah orang itu pas banget, apakah orang itu ini ada Cancer ya, ini berarti ada air dan api, ini ada Cancer energi. Iya, ini tuh semacam rekonsiliasi ya, dimana ini konfirmasi ya, setelah orang ini menyesalin apa yang udah dilakukan di masa lalu. Orang ini berharap bahwa dia bisa mengklaim apa yang udah disia-siain dia. Kamu ada di posisi mana ya? Bertanya pada dirimu sendiri.
ini rekonsiliasi banget dengan ini, dengan soulmate Elik. Ini soulmate banget, ini udah divine counterpart yang udah saya jelasin di minggu-minggu kemarin, beberapa hari yang lalu. Karena dia ingin melepaskan diri dari kecanduan dia pada suatu hal, atau entah itu orang atau pekerjaan segala macam. Karena udah nyanyiin ini, makanya dia ingin mendekatin lagi. Dan dia tahu dia udah menyakitin hati banget. Mungkin kejadian ini tahun lalu atau tahun kemarin lalu, yang itu udah tahun lalu segala macam. Dan ngeliat kan orang ini benar frustrasi loh, kenapa semua ini gue lakuin gitu, kenapa gitu. Dan ini akan related dengan teman-teman yang mungkin entah orang ini atau kamu atau kalian berdua itu beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ini kayak susah tidur, gelisah, atau kayak merasa kayak kok aku jadi sakit-sakitan, atau kayak kurang istirahat, kayak capek banget di badan. Ini kadang-kadang bukan energimu yang kamu ada di posisi ini, tapi mungkin ini juga kamu ketularan atau terkontaminasi, atau karena kalian punya ikatan emosional. Orang ini frustrasi, kamu jadi kayak kepikiran, gue kenapa ya kau susah tidur malam-malam segala macam. Orang ini frustrasi mikirin gimana dia bisa mendeketin kamu lagi. Ini di posisi ini ya. Ini nggak akan beresonansi ke semua orang, tapi teman-teman akan tahu bahwa ini benar terjadi. Tapi entah kenapa hal-hal nggak berjalan dengan sesuai rencana, karena orang ini punya ego yang sangat tinggi untuk mengakuin nih. Ini orang yang mengklaim ya, orang yang ingin memenangkan sesuatu, ini mengklaim. Tapi reverse artinya orang ini nggak punya ide atau nggak punya rencana untuk bergerak untuk saat ini ya. Kan ini kan bacaan ini mungkin cuma beberapa energi hari ini ya, energi beberapa hari ini. Karena sebuah case reading itu perasaan orang kan nggak akan berganti cuma dalam sehari 2 hari ya. Jadi kita akan lihat progresnya nanti. Jadi di sini masih dalam kondisi orang ini mungkin saat ini sedang ingin berfoya-foya atau punya gagasan bahwa aku ingin membenamkan diriku dalam kesenangan, entah itu jalan-jalan, makan-makan, nongkrong sama temennya, atau mungkin ngedate sama ini segala macam, untuk untuk menghilangkan kecemasan ini. Ini akan lebih related dengan itu, atau jangan kamu di posisi itu. Oke, bacaan ini akan bagus. Ini no contact separation kayaknya. Ini lebih ke no contact separation. Kalian berpisah tanpa sesuatu yang jelas. Ini sesuatu yang menggantung banget mungkin teman-teman udah ngerasain itu di tahun lalu. Dan ya benar, udah mungkin cuma itu doang. Terus kita cari tahu di posisi orang yang ada di posisi ini. Ya. Di luaran, orang yang menyesalin apa yang terjadi di masa lalu, dia merasa kayak nggak terjadi apa-apa di dirinya. Dia mungkin sekarang lagi asik sendiri, sibuk sama kerjaan, atau mungkin punya pacar baru, atau sengaja ngedate sama ini segala macem. Tapi kalau dia dalam kondisi sendiri, dia benar-benar frustrasi gitu, kayak nunduk, kayak kenapa ya aku ngelakuin hal yang bodoh kayak gitu. Tapi di luar, ketika orang ini ada dalam lingkungan, pas lagi sama pacar yang lain atau segala macem, dia kayak ngerasa kayak fine aja gitu. Sini taruh sini. Ini sesuatu yang penuh dengan intrik ya, hidupnya kayak penuh dengan intrik. Dan orang ini pun juga merasa bahwa ini sama nih, dia ngulang-ulang lagi apa yang mungkin pertengkaran kalian, mungkin hal-hal yang indah di masa lalu segala macam. Itu membuat dia mungkin tiap malam atau segala macam, pas dia lagi sendiri, dia masih ingat bahwa
kamu orang yang benar-benar sayang banget sama dia gitu, kamu benar-benar orang yang kayak membuat dia tuh merasa selalu dicintain, merasa dikejar-kejar, merasa kayak dihargain gitu segala macam. Makanya dia berusaha gimana ya aku bisa balikan lagi gitu, aku nggak tahu kenapa. Best. Udah kayaknya tuh dia nggak bisa berhenti loh mikirin kamu di sini. Sorry, dia nggak bisa berhenti mikirin kamu tuh kan. Dia frustrasi banget orang ini ada energi yang sangat frustrasi, energi yang sangat frustrasi. Ini yang ini nih, dia frustrasi banget, dia nunduk ke bawah. Ini four of cup energi banget. I can't stop thinking about you. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin sekarang udah menyendiri, Empress energi itu ya ibaratnya gini nih. Empress energi ibarat kamu tuh mungkin sendirian kayak sekarang, mungkin jomblo atau mungkin habis patah hati, tapi kayak ngerasa kayak ya udahlah, nama juga orang ya sih, kayak seolah-olah kayak kamu kayak ya udah mau gimana lagi gitu. Dan kamu bukan orang yang ngejar-ngejar, kayak orang yang bersandar di singgasananya, kayak eleh gitu, kayak whatever lah gitu ya macam itu. Kamu nggak akan kayak dulu lagi yang mungkin ngejar-ngejar orang gitu, tapi sekarang kamu udah di posisi ini gitu. Jadi ketika kamu udah mendapatkan powermu, kamu udah mungkin asik sendiri kayak la gitu. Ada orang di luar sana yang pernah menjalin hubungan sama kamu, benar-benar nyesel dan ingin mendapatkan kamu kembali gitu. Dan dia mungkin nggak kelihatan nggak ngefek, kelihatan kayak nggak butuh, tapi dalam hati orang ini itu benar-benar sadar bahwa ini tuh susah banget buat ngelepasin kamu, yang benar-benar hadiah sesuatu yang benar-benar kayak lo tuh kayak jackpot banget gitu. Tapi entah kenapa malah dia lepasin gara-gara orang ini, gara-gara dia asik sendiri gitu, gara-gara cinta segitiga, ngedat sama ini, ngedat sama itu segala macem ya. Dia ingin kayak kamu dulu sama dia, kayak bener-bener kamu baru ngejar-ngejar dia, perhatian, nanya kabar, oh kamu udah makan belum, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin sampai mesenin makanan lah, yang ngebeliin baju atau segala macam. Dia pengen ngerasain itu lagi gitu, karena pasangan dia yang lain, atau mungkin sekarang berpasangan sama orang, dia nggak ngerasa kayak dihargain, dia kayak ngerasa kayak dicuekin. Tapi kamu bener-bener kayak ini loh, gue tuh bener-bener kayak kayak bener-bener kayak aku mau apa kamu untuk selamanya gitu. Tapi dia nggak ngalamin itu sama orang lain, sehingga dia mungkin sekarang ingin ngalamin kayak gitu lagi sama kamu. Menyedihkan sekalian nasibmu bang mampus kau. Itu sesuatu yang mungkin agak itu ya, tapi nggak apa, namanya juga orang ya, kadang-kadang kita nggak bisa nyalain orang ini ya, karena mungkin orang ini harus belajar. Mungkin orang ini entah dia jauh lebih muda, atau mungkin kurang berpengalaman, atau kurang punya empati, gimana nanti kalau setelah berpisah dia nyesel gimana. Tapi sekarang orang ini udah merasakan karma dari apa yang dia perbuat di itu. Tapi ini buat teman-teman yang kamu sebagai Empress Energy, kamu jangan fokus ke orang ini ya, karena kamu udah harus menikmati hidupmu sekarang. Apa pesan-pesan yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini ya teman-teman? Kita nggak boleh konsen sama, kadang-kadang kan beberapa bacaan tarot di luar sana kan kita selalu soal tuh, oh dia menyesal, oh dia ingin kembali ke, kamu nggak boleh gitu. Kamu harus fokus ke dirimu sendiri, yang kamu udah diperlakukan nggak menyenangkan loh. Masa iya kamu mau nerima orang yang belum berubah, ya nggak sih? Kalau kecuali orang itu mau berubah nih, barulah kamu nerima. Tapi kalau orang itu kayak masih brengsek, masih itu, ya ngapain gitu, masih selingkuh, masih ngedet sana sih, buat apa kamu ini? Kan kamu bener-bener kayak paket lengkap gitu. Ngapain paket lengkap ketemu sama paket COD yang mungkin barangnya juga reject banget. Makanya ketika seseorang ingin, atau mungkin kamu juga punya keinginan untuk kembali, kamu harus memperhatikan gimana kamu diperlakukan seperti ini gitu. Kamu baru kayak dilecehkan, terus mungkin kamu ngejar dia, kamu juga mungkin dia juga frustrasi segala macam, membuat hubungan itu sulit, dan dia kayak ogah-ogahan. Itu kamu harus ingat, jadi ketika kamu
kamu yang ada di posisi Empress energi. Ketika seseorang ingin balikan lagi ke sama kamu, entah itu pacar atau mantan istri atau mantan suami, kamu ingat-ingat lagi nih apa yang udah dia alamin ke kamu di masa lalu yang kamu baru sakit hati. Kamu harus mastiin dulu nih orang ini bakal berubah atau cuman deketin kamu lagi karena penasaran atau cuman karena dia pengen diperlawan kayak dulu. Itu yang kamu harus perhatiin. Ini bukan aku ngelarang ya, tapi harus ingat bahwa kamu tuh worth it banget. Kamu jangan sampai disia-siain lagi, apalagi yang kamu ngejar-ngejar duluan. Ini apa nih? Tekad ya. Iya, kamu harus punya keteguhan hati ya. Kamu harus punya keteguhan hati. Kamu harus punya kekuatan bahwa kita nggak perlu lagi ngalamin hal kayak gini. Bukan berarti kita nggak boleh cinta sama orang yang udah nyakitin kita ya, tapi kita harus lebih menghargai apa yang udah kamu apa ya, udah kamu jalin selama itu gitu. Dan mungkin waktu kalian jalin suatu hubungan, orang ini selalu menyalahkanmu atas kesalahan apa yang dia perbuat. Kamu mergokin dia selingkuh, terus kalian berantem, orang itu malah nyalain, ya itu kan gara-gara kamu yang kurang ini bla bla segala macam. Kamu nggak boleh ada di posisi ini lagi gitu. Dan ketika seseorang yang dia selingkuh atau dia mungkin itu yang dia nggak perhatian, dia malah nyalain kamu karena kamu mungkin kayak itu segala macam. Kamu harus berhenti. Dan di sisi kamu yang mungkin di posisi Empress energi, kamu nggak boleh lagi menyalahkan apa yang udah terjadi di masa lalu karena semua udah terjadi ya. Jadi terserah entah orang ini kangen sama kamu, orang ini pengen balikan sama kamu nggak boleh terlalu fokus sama energi itu. Kamu fokus sama energi dimana kamu harus menjalani hari-hari seperti biasa. Jadikan itu sebuah pelajaran, dan kamu udah nggak lagi menyalahkan seseorang karena kamu kan juga dulu sempat menyayangin orang itu gitu. Forgive itu kan artinya gitu. Ujungnya tetap aja kan kita harus memaafkan orang ini. Memaafkan bukan berarti melupakan ya. Memaafkan artinya jangan mengungkit hal-hal yang udah, jangan lagi balik ke situasi dimana kamu berpotensi akan diperlakukan seperti itu gitu. Entah itu mantan pacar atau ex-lover yang mungkin baru deket tapi belum jadi pacar, atau mungkin udah jadi mantan istri atau kalian udah pisah ranjang. Memaafkan itu penting supaya kita itu bisa terbebas dari rasa bersalah, rasa pengikatan atau pengekangan yang sebenarnya bukan pengekangan gitu. Jadi sebelum kita memaafkan orang lain, maafkanlah diri sendiri dulu, karena kita berpasangan dengan orang yang nggak menghargai kita gitu. Dan kalau orang ini minta maaf, ya kamu kasih aja maaf gitu. Tapi semua nggak akan bisa balik kayak dulu lagi. Mungkin akan bisa, tapi prosesnya akan bertahap itu. Karena mungkin kamu udah menerima damage yang sangat besar mungkin di tahun kemarin ya. Tahun 2025 tuh tahun banyak sekali heartbreak loh, perselingkuhan dan segala macam. Jadi paham lah. Ini kenapa acceptance ya? Ya benar. Teman-teman harus menerima apa yang udah terjadi di masa lalu ya. Apa yang udah terjadi. Dan karena orang ini juga waktu itu juga orang yang sangat denial, orang yang nggak mengakui kesalahan, orang yang selalu merasa dirinya benar, orang yang nggak mengikuti intuisi, orang yang mungkin ini kamu nggak boleh lagi mentoleransi kehadiran orang yang kayak gini lagi, kecuali orang itu udah berubah ya, itu beda lagi. Dan kamu harus menerima bahwa justru dengan mengalami hal-hal buruk ini, sekalipun itu menyakitkan, menyedihkan, kamu jadi sosok yang lebih dewasa, lebih tegas, dan udah nggak cengeng kayak dulu lagi yang gampang nangis, mohon orang ini untuk tetap bertahan. Setelah kalian berpisah, ya udah akhirnya kamu nyadar bahwa ini proses yang membuat kamu harus dewasa, kamu harus nerima sekalipun itu menyakitkan, terima bahwa ini proses yang kita jalanin, karena kehidupan kita tuh nggak kayak drama Korea atau drama Cina yang kayak menggebu-gebu yang happy ending bla bla segala macam. Enggak, hidup kita akan selalu ada dalam roller coaster kehidupan. Mungkin kamu akan naik turun
mungkin merasa sedih, jatuh bangun, menderita dan segala macam, nggak apa-apa, itu sebagai bentuk itu. Dan endingnya ada ini humor. Endingnya pada akhirnya mungkin teman-teman yang sebagai empress energi akan menganggap bahwa oh iya ya, kenapa ya aku dulu sampai sampai nangis nangis sampai kejur-kejur sampai tantrum gara-gara ditinggal sama orang ini segala macem. Dan teman-teman mungkin akan related sama teman-teman yang saat ini mungkin udah mulai menyadar bahwa iya ya, kenapa aku dulu ngejar-ngejar orang yang kayak gitu sih, kenapa ya aku dulu sempat bertahan mohon-mohon untuk dia supaya nggak pergi atau bla bla segala macem. Teman-teman akan pada akhirnya setelah menerima apa yang udah pelajaran karmik dengan karmik partner itu, atau mungkin soulmate tapi orang itu karena dia lebih milih karmik ninggalin kamu udah mulai nyadar bahwa iya ya, kenapa aku dulu kayak itu. Nah udah, akhirnya teman-teman udah mulai santai dengan hal-hal kayak gini, udah nggak terlalu lagi memperhatikan ini sebagai sesuatu yang lebih serius, karena kamu udah menerima hidupmu yang sekarang, kamu udah benar-benar dewasa gitu. Dewasa, bagus sekali kartu ini. Love, cinta. Seseorang yang seperti ini, seseorang yang memaafkan, seseorang yang udah mengalami banyak hal, seseorang yang sekarang udah melangkah, dia lebih layak untuk dicintain daripada orang yang nggak pernah mengalami ini, yang nggak pernah menghargai gimana betapa pedihnya mengalami ini. Aku nggak tahu kenapa seperti itu, tapi agaknya seseorang yang setelah mengalami ini akan mendapatkan kehidupan percintaan lebih bagus di tahun ini ya, kayaknya seperti itu. Kenapa kau pengen ngambil ini juga, kita konfirmasi. Bener loh ternyata kalian ada di antara soulmate energi yang sangat kuat, dimana Empress energi itu divine feminine ya, orang yang aku bilang tadi, sangat perhatian, sangat care, sangat periang gitu, orang yang sangat suka menghibur orang lain gitu. Sedangkan di sini ternyata ada kartu maskulin kayaknya yang ini. Maskulin itu lawannya Empress soulmate energi, dimana maskulin itu kalau di kartu tarot itu namanya kartu Emperor ya. Emperor itu biasanya emang Aries energi. Di sini ada kartu ini, dimana di sini digambarkan orang ini kenapa kalian berpisah. Ini ada cinta segitiga, aku bilang tadi kan cinta segitiga. Di sini vortex itu bisa dibilang hubungan yang sangat toksik yang dia terjebak sama ini. Jadi kartu ini akan lebih related dengan seseorang, entah kamu ada di posisi ini sebagai orang yang menyesal itu, sedang terjebak dalam hubungan toksik, atau lagi udah punya pacar, atau tinggal serumah, atau kumpul kebo, atau mungkin udah menikah tapi terjebak sama situasi ini. Dia terjebak atau dijebak, atau orang ini juga ada di lingkungan yang dia nggak bisa gerak gitu, entah lingkungan pekerjaan juga bisa, atau lingkungan yang dia tuh benar-benar muter-muter situ aja gitu. Kita di sini. Oke. Sehingga itulah yang menyebabkan orang ini sangat frustrasi. Terjawab ya akhirnya. Dan ini ada Four of Cups energi. Ini Four of Cups energi ini. Jadi seseorang yang terjebak dalam toxic ini dan dia menyesali itu, ini hampir ini sama ya. Dia menganggap orang yang di posisi Empress energi yang jackpot ini itu kayak lepas dalam genggaman, karena dia lebih memilih hubungan ini yang akhirnya dia tahu bahwa dia terjebak sama hubungan yang salah ini. Tapi kan sekarang dalam kondisi dia sedang berusaha untuk melepaskan diri dari pasangan yang toksik ini. Mungkin orang ini ternyata berpasangan sama orang yang lebih material, lebih dramatik gitu, segala macam. Ini konfirmasi ya. Terus tapi kamu nggak boleh fokus sama orang-orang itu ya. Kamu fokus aja yang buat teman-teman yang ada di Empress ini, kamu fokus ke ini, dimana kamu udah terima sebagai bentuk pelajaran ya nggak sih. Terserah orang itu mau balik atau enggak kan. Miracle 25, 8, 14. Keajaiban. Orang ini masih mengharapkan
Kamu nggak tahu kenapa orang ini masih mengharapkan, atau janjian kalau kamu di posisi ini kamu masih mengharapkan untuk bisa ngedapatin lagi si jackpot, si harta yang sangat berharga ini. Kalau kamu di posisi ini bacanya jadi dua arah ya, sorry, ini bacanya orang ini mengharapkan kamu bahwa dia masih bisa dapetin kamu lagi. Ini makanya ini juga ini sama, ini juga berusaha untuk pengen gimana cari cara untuk mendapatkan itu lagi, sama energinya sama. Ini energi soulmate yang kebuang sama itu. Dan aku tahu kenapa sekarang terjawab juga. Ini ada kartu introspeksi di mana dia, orang ini udah mikirin bahwa semua itu memang kesalahan dia, tapi dia nyalahin kamu. Ini ada blame, dia nyalahin kamu, tapi sekarang ini udah nyadar bahwa itu semua kesalahan dia. Orang ini sekarang ada dalam tahap introspeksi, tapi kita nggak terserah ya, ini timeline-nya nggak tahu nih, ini udah terjadi atau belum terjadi atau sedang terjadi. Tapi buat teman-teman ada di posisi Empress Energy, aku ingetin sekali lagi, kita nggak boleh fokus sama orang yang mungkin dalam bacaan tarot orang lain akan ngomong, oh dia ingin kembali ke kamu. Oh nggak, kamu nggak boleh kayak gitu. Kita harus fokus sama diri sendiri, kita harus bisa memaafkan orang lain gitu. Sampai kapan kita bertumbuh pada bacaan yang seolah memberikan angan-angan atau harapan kosong? Kita harus tetap harus menjalani hidup tanpa perlu bergantung pada harapan orang, di mana orang-orang akan masih terjebak aja gitu sama orang lain gitu. Ngerti kan maksudnya? Artinya kamu lebih layak mendapatkan sesuatu yang lebih full circle lah, dibandingkan orang yang menjadikan kamu cuman mainan atau cuman datang cuman karena penasaran, atau mungkin dia sedang renggang sama orang lain. Kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh kayak gitu. Ingetin lagi, jangan selalu berharap sama kata-kata dalam reader yang ngomong, oh dia akan kembali sama kamu, oh dia sedang mikirin. Terserah itu terserah kamu, nggak apa-apa mungkin gitu, tapi kamu tetap ada dalam Empress Energy, dimana kamu tuh harta karun, kamu tuh jackpotnya loh, kamu bener-bener grand prize-nya. Ngapain kamu harus kamu tuh bener-bener kayak full paket. Kenapa kamu malah nyari yang COD yang kalau barangnya bagus sih enggak kan gitu. Makanya pemberian maaf itu diperlukan, dan kamu harus menerima apa yang terjadi di masa lalu, dan kamu harus ingat bahwa semua hal nggak bisa berjalan seperti drama cinta atau drama Korea. Dan teman-teman harus ingat bahwa seseorang di luar sana sedang menyesalkan itu, tapi kamu nggak boleh konsen sama itu. Kamu konsen sama dirimu sendiri, karena kamu lebih layak untuk diraih dan direbut orang yang tepat ya. Jadi kalau orang ini memang deketin kamu lagi, kamu pastikan orang ini udah nggak terjebak sama hubungan yang lain, nggak membuat kamu kayak ngerasa kayak cuma jadiin pelarian, atau cuma jadi orang ketiga, yang cuma jadi roda ketiga yang cuma roda serep gitu. Terserah nanti kayak gimana. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengalami itu. Selamat beraktivitas.